Ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan utama sebelum acara hikmah spirit halal bihalal kita mulai, bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kasih dan sayangnya yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya Bapak Ibu, sehat? Siapa yang hari ini merasa sehat, seger, waras, wiris, duitnya akeh? Boleh angkat tangan? Oh, alhamdulillah. Yang tidak angkat tangan ada kemungkinan yang kedua, ya. Siapa yang hari ini yang datang sehat, seger, waras, wiris, neng utangnya akeh? Boleh angkat tangan? Ada yang punya utang Bapak Ibu? Pengen nggak cepat lunas? Pengen ya, kata Mas Vigo, ini sahabat saya, ilmunya cuma satu Bapak Ibu, dibayar, wes gitu. Ya, hutang itu jangan dipikirkan, nggak selesai. Hutang itu dibayar, ya. Caranya bayar gimana? Nah, itulah silahkan didiskusikan Bapak Ibu ya. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah tauladan kita, contoh kita, model kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kelak yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Mohon izin Bapak Ibu, 30 menit ke depan saya menyampaikan satu pesan yang menurut saya penting Bapak Ibu untuk kita miliki, untuk kita kuasai Bapak Ibu. Tema yang sudah saya siapkan tentang spirit halal bihalal di organisasi Mintra se-Jawa Tengah tahun 2022 dengan subtemanya adalah tingkatkan silaturahim, pererat kebersamaan dan wujudkan generasi berprestasi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya hari yang hadir. Ya, Bapak Ibu sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Amin, dipanggil Pak Amin boleh, Mas Amin boleh, Ustadz Amin boleh karena masih muda Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu harus tahu nama saya karena di 2024 ada pemilihan Gubernur Jawa Tengah lagi, betul? Nah, insya Allah saya siap untuk nyoblos bareng-bareng Bapak Ibu ya. Ya, dunia saya bukan dunia politik, dunia saya dunia pengembangan diri, pengembangan sumber daya manusia dan juga belajar tentang spiritualitas Bapak Ibu. Ini adalah profil sekilas tentang saya Bapak Ibu ya. Karena waktu pendek, waktu singkat Bapak Ibu, nanti lebih jelasnya bisa lihat di Instagram saya di Amin Inspirator, nanti bisa lihat apa menjadi kegiatan dan aktivitas saya. Sebelum acara ini dilanjut Bapak Ibu, biar ini hikmah, ada pelajaran, ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang, ada sesuatu yang bisa kita praktekkan, maka mohon izin 30 menit ini saya akan membuat namanya aturan. Ya, kira-kira Bapak Ibu bagi yang Muslim kalau kita sholat ada aturannya enggak? Ada. Wudhu ada aturannya? Ada. Bagi yang Kristiani kira-kira masuk ke gereja ada aturannya enggak? Ada. Di jalan ada aturan? Ada. Nah di ruangan ini Bapak Ibu saya juga akan membuat namanya aturan. Nah, apa aturannya Bapak Ibu, tata tertibnya? Yang pertama, tolong yang bawa handphone untuk bisa di silent, diketarkan handphonenya biar tidak mengganggu teman kanan kirinya. Ya, nanti kalau ada HP yang bunyi, siap-siap denda 50.000. Cocok? Setuju? Yang kedua, mohon nanti seandainya ada telepon masuk untuk tidak diangkat di ruangan agar tidak mengganggu teman kanan kirinya, tidak mengganggu proses acara ini berlangsung. Dan yang ketiga, tolong untuk tidak main HP Bapak Ibu ya. Karena saya pengen 30 menit ke depan ini Bapak Ibu, saya pengen kita itu dekat sekaligus bersama. Karena kita sering Bapak Ibu dekat dengan suami, dekat dengan istri, dekat dengan teman, tapi bisa jadi jarang bersama dengan mereka. Jangan-jangan tadi kita satu meja Bapak Ibu, kita dekat, tetapi kita nggak ngobrol dengan kanan kiri, Bapak Ibu, itu berarti dekat tetapi tidak bersama, diganggu oleh namanya setan kotak, setan kepeng, yaitu namanya handphone. Ya, saya pengen biar hikmah. Kemudian aturan yang kedua Bapak Ibu, fokus perhatian kepada materi. Saya akan siapkan materi dan alhamdulillah saya sudah siapkan PowerPoint-nya Bapak Ibu. Dan yang ketiga saya minta Bapak Ibu untuk bisa membuka pikirannya, membuka otaknya, ibarat gelas. Gelas itu akan bisa diisi kalau ada ruang yang kosong. Begitu juga dengan pikiran kita Bapak Ibu, begitu juga dengan otak kita, kita akan dapat sesuatu kalau kita terbuka. Ya.
Mohon maaf, penyakit orang-orang pinter itu adalah penyakitnya I know, aku sudah tahu. Jadi kalau jenengan hari ini merasa aku sudah tahu, sudah bisa, jenengan nggak dapat apa-apa. Iman-iman. Ya, buka pintu pikirannya. Kemudian aturan yang berikutnya, aktif terlibat. Kalau saya tanya menjawab, kalau saya minta melakukan. Saya minta tolong Bapak Ibu yang punya tangan kanan boleh diangkat semua, yang punya tangan kanan dengan segala hormat, saya minta tolong tangan kanan taruh di pundak teman sebelah kanannya. Kalau sebelah kanannya nggak ada orang, nggak usah ya. Khusus yang sebelah kanannya ada orangnya, ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, mana suaranya? Saudaraku, sahabatku, seperjuanganku, di organisasi mitra se-Jawa Tengah ini, pagi hari ini kita akan belajar ilmu yang luar biasa. Oleh sebab itu, tolong ya, fokus dan konsentrasi. Sekarang gantian tangan kiri boleh diangkat, tangan kiri ya. Taruh di pundak teman sebelah kirinya. Saatnya pembalasan. Pembalasan lebih kejam itu yang ngasih tahu siapa? Bapak Ibu, saya belum menemukan satu agama pun yang mengajarkan menjadi orang yang pendendam. Saya tarik di Islam nggak ada, di Kristen nggak ada, di Hindu nggak ada, Buddha nggak ada. Tidak ada satu ajaran agama pun yang mengajarkan menjadi pendendam. Maka kamus ini kita harus hilangkan. Maka pembalasan itu bukan lebih kejam, pembalasan itu harus lebih manfaat. Lebih apa? Nah, karena lebih manfaat, tolong jangan ditepuk, tapi tolong dikasih pijit-pijit. Nah, yuk dipijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Ya, ya, ya. Saya tahu. Saya paham. Pagi hari ini, 30 menit ke depan, saya akan fokus dan konsentrasi. Apabila melihat diriku main HP, tolong ya, aku diingatkan. Ambil saja handphoneku untuk door press ya. Tepuk tangan kita semuanya Bapak Ibu ya, biar semangat. Dan aturan yang keempat yang terakhir, saya tidak rela, tidak ridho jenengan hadir di sini dalam keadaan terkena penyakit namanya MCC, mencucu. Ya, maka tolong berikan senyum kanan kiri Bapak Ibu, berikan senyum yang terbaik. Senyum yang terbaik itu rumusnya 227. Berapa? 227 itu tarik ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm selama 7 hari 7 malam ya. Nah, selama 7 detik ya, tolong berikan senyum yang terbaik. Senyum kepada saudaramu adalah ibadah, adalah sedekah. Tolong lihat kanan kiri Bapak Ibu, depan belakang, senyum yang terbaik. 1, 2, 3, go. Silakan. Alhamdulillah ya. Enak Bapak Ibu? Hidup sekali, jangan sampai jenengan hari-harinya cuman isinya mencucu terus ya. Eman-eman Bapak Ibu ya. Nah, yuk kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu mengawali sharing hari ini, saya boleh bertanya, kalau saya menyebut nama Susi Susanti Bapak Ibu, kira-kira di kepala jenengan apa yang muncul? Bulu tangkis. Kalau saya menyebut nama Maradona, yang muncul apa? Bola. Sepak bola. Kalau saya menyebut nama Mike Tyson, yang muncul apa? Tinju. Tinju. Sebaliknya Bapak Ibu, yang berikutnya, kalau saya menyebut nama halal bihalal, yang muncul di kepala jenengan apa? Maaf, memaafkan. Apalagi makan-makan. Nah, cocok. Apalagi kira-kira? Salam-salaman, apalagi silaturahim, apalagi ya. Jadi kalau menyebut nama halal bihalal, yang muncul di kepala kita nggak lepas dari maaf, memaafkan, silaturahim, jabatan tangan dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, maka kalau menyebut nama halal bihalal tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bicara namanya ilmu salah, silaturahim dan bermaaf-maafan. Kenapa ada maaf-maafan? Karena ada yang salah. Maka perlu halal bihalal, maaf memaafkan ya, sehingga apa? Kita menjadi pribadi yang damai, yang bahagia, yang nyaman dan juga produktif. Ya, kenapa? Karena perasaan salah ini hilang dan perasaan tidak nyaman dengan orang lain ini sudah kita singkirkan Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang berbahagia, berkaitan dengan ilmu salah ini Bapak Ibu, tolong mohon bisa dijawab dengan segala ketulusan dan kejujuran. Siapa yang di ruangan ini Bapak Ibu yang merasa jenengan itu punya salah dengan Tuhan, punya salah sama Allah, boleh angkat tangan. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini hadir, yang punya salah, punya dosa dengan sesama manusia, dengan rekan kerja, dengan sesama LPK, yang sesama organisasi, yang hari ini punya salah, boleh angkat tangan. Oh, alhamdulillah, terima kasih atas pengakuannya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, berkaitan dengan ilmu salah, inilah yang sedikit pengen saya kupas. Berkaitan dengan ilmu salah Bapak Ibu, ternyata menurut ilmu salah, salah itu dibagi menjadi 3. Dibagi berapa? 3. Yang pertama ada namanya salah yang membawa berkah. Salah yang membawa manfaat. Salah yang membawa kebaikan. Yang kedua adalah salah yang membawa masalah. Ya. Dan yang ketiga adalah ada salah yang membawa susah. Dasarnya sama Bapak Ibu, salah. Kalau jenengan pinter ngolah, salah ini bisa menjadi berkah. Salah ini bisa menjadi kebaikan. Tapi kalau jenengan nggak bisa ngolah, bisa menjadi masalah. Kalau jenengan tidak piawai mengolah ilmu salah, jenengan hidupnya akan susah. Tidak cuma di dunia, tapi nanti di akhirat. Ya, sebagaimana kedelai Bapak Ibu. Kedelai ini bergantung kita yang ngolah. Kedelai ini bisa diolah menjadi tempe dan jenengan tahu rasa tempe yang kayak gitu. Kedelai ini bisa jenengan olah menjadi tahu dan rasa tahu ya seperti itu. Dan kedelai ini bisa kita olah menjadi susu kedelai yang nikmat dan kita tahu rasa susu kedelai yang seperti itu. Sumbernya sama, kedelai, tapi cara ngolahnya berbeda, hasilnya berbeda. Begitu juga dengan ilmu salah. Ya, saya pengen bahas Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, salah yang membawa berkah. Inilah sesungguhnya hikmah halal bihalal yang sesungguhnya di sini. Apa itu salah yang membawa berkah Bapak Ibu? Salah yang membawa berkah adalah orang-orang yang dirinya salah. Mau mengaku salah, mau mendatangi yang salah, mau minta maaf kepada orang yang merasa dia salahi Bapak Ibu, dan dia mau membenahi diri, memperbaiki diri, inilah salah yang membawa berkah. Saya ulangi, orangnya salah, mau ngaku salah, mau mendatangi yang salah, mau minta maaf kepada yang salah, dan mau untuk memperbaiki diri, inilah salah yang membawa berkah, membawa kebaikan. Contoh hari raya kemarin saya praktekkan ilmu ini Bapak Ibu. Saya itu asli dari Jepara, istri saya itu aslinya Tegal. Cuman saya masuk di Semarang sudah tahun 2002. Jadi sudah hampir 20 tahun saya di Semarang ini Bapak Ibu. Domisili sudah di Semarang. Ya, kemarin saya mudik ke Tegal ke mertua saya Bapak Ibu, setelah selesai sholat Idul Fitri, kemudian tradisi di keluarga mertua saya itu adalah sungkem, sebagaimana keluarga Bapak Ibu semuanya. Maka tinggal satu yaitu Bapak, Ibu sudah tidak ada. 2018 mertua saya mertua yang perempuan sudah meninggal dunia, tinggal yang Bapak. Kalau mengundang Bapak saya dengan sebutan namanya Abah. Maka abah saya itu duduk di kursi, kemudian saya sungkem di hadapan, kemudian saya ngomong, Bah, hari ini Amin datang sebagai seorang anak. Datang sebagai seorang mantu. Bah, kalau aku hari ini sebagai seorang mantu, sebagai seorang anak yang punya salah dengan jenengan, ada salah kata yang muncul yang jenengan tersinggung. Mungkin namanya juga anak sering kadang ngerasani jenengan, ngeremengi jenengan, karena jenengan bisa jadi cara pandang saya dengan jenengan ini berbeda. Tolong dibukakan pintu maaf. Lebih-lebih Bah, terutama engkau mengamanahkan putri jenengan namanya Ade Hirmawati yang engkau titipkan kepadaku, ya, yang kurang lebih sudah 12 tahun aku sedang mendampinginya. Kalau hari ini aku belum bisa mendidiknya sebagaimana yang engkau harapkan, sebelum bisa membahagiakan sebagaimana yang engkau harapkan, tolong dibukakan pintu maaf. Amin berjanji akan siap membenahi diri. Bagaimana jawab abah saya, mertua saya?
Jawabannya di luar ekspektasi, rendahnya luar biasa. Apalagi saya Mas Amin, undang saya dengan sebutan Mas Amin. Apalagi saya Mas Amin, aku ini sudah tua. Orang tua itu pasti banyak salah, banyak dosa, banyak prasangka. Aku kadang juga ngomongin kamu, aku juga kadang geremengin kamu. Mohon ya Mas Amin dibukakan pintu maaf di hari ini. Tolong Mas Amin, mungkin selama ini aku banyak nyusahin kamu. Banyak ngerepotin kamu. Tolong Mas Amin dibukakan pintu maaf. Mertua saya meneteskan air mata, saya pun menangis terharu Bapak Ibu, kemudian kami pelukan berdua. Sama-sama menangis sambil pelukan. Setelah selesai Bapak Ibu, mertua saya ngomong, Mas Amin, di belakang itu di meja makan kayaknya sudah siap opor ayam sama ketupat. Yuk kita makan bareng yuk. Nah, ini salah yang membawa berkah. Orangnya salah, mau mendatangi yang salah, mau minta maaf, mau mengaku, mau memperbaiki diri Bapak Ibu. Ternyata hasilnya luar biasa. Rebutan salah jadinya hebat Bapak Ibu. Halo. Halo jamnya hai gitu ya. Halo. Halo. Ini Bapak Ibu yang pertama. Kenapa salah yang pertama membawa berkah? Karena tidak semua orang itu berani ngaku salah. Mengaku salah itu hebat Bapak Ibu. Ya. Menurut saya mengaku salah itu lebih apa ya? Lebih berat daripada memaafkan. Meskipun dua-duanya sama berat Bapak Ibu. Kalau hari ini bangsa kita ini semua sadar salah mau ngaku salah, KPK tutup Bapak Ibu. Pengadilan sepi ora ono sing diadili Bapak Ibu. Kepolisian banyak yang nganggur. Kenapa hari ini pengadilan selalu ramai Bapak Ibu? Ya, kenapa KPK selalu ramai Bapak Ibu dan kenapa polisi selalu sibuk? Yang menjadi masalah banyak orang yang salah tapi tidak mau ngaku salah. Sering orang datang ke tempat ke saya Bapak Ibu, itu konsultasi masalah rumah tangga yang paling banyak. Itu tak titeni Pak. Dulu saya terima kalau satu orang datang saya terima. Sekarang saya nggak mau kalau mau datang dua-duanya. Karena biasanya kalau yang datang suami itu cerita, Mas Amin, ini loh Mas Amin, aku punya istri, istriku jangan wandanannya akal. Intinya dia cerita istrinya salah, dirinya benar. Kalau yang datang istrinya tak titeni Bapak Ibu, itu mesti ceritanya dirinya benar, suaminya salah. Ini luar biasa. Istrinya benar, suaminya salah. Maka nggak ketemu ini. Maka caranya gimana? Dua orang saya panggil Bapak Ibu. Kami punya metode. Bagaimana caranya? Dua orang ini mau ngaku salah. Ketika dua orang ini mau sama-sama ngaku salah, apa yang terjadi? Jadi berkah. Mereka pelukan akhirnya duren-duren roti-roti. Bien-bien saiki. Bapak Ibu yang saya hormati. Jenengan hari ini menjadi pengurus. Jenengan punya lembaga keahlian, punya kursus Bapak Ibu. Jenengan juga punya tim Bapak Ibu. Coba jenengan gunakan, ini keren Bapak Ibu. Apa yang jenengan lakukan? Kumpulkan tim jenengan, bangun rasa salah muncul jenengan. Wahai teman-teman saudaraku, aku minta maaf ya. Kalau selama ini kamu bergabung dengan aku, belum banyak pertumbuhan, belum banyak keuntungan, tolong aku dimaafkannya. Aku berjanji, ayo bareng-bareng kita tingkatkan kualitas kita. Kita tingkatkan pelayanan kita. Yuk kita tingkatkan marketing kita, pelayanan kita, macam-macam. Meningkat Bapak Ibu. Banyak hari ini tim itu tidak trust dengan kita. Kenapa? Karena kita selalu merasa benar. Timnya salah. Ini Bapak Ibu. Salah satu inspirasi saya itu Pak Dahlan Iskan. Ini contoh, nyambung dengan materi ini. Pak Dahlan Iskan itu di zamannya Pak SBY, ya, itu ditunjuk Pak SBY untuk membenahi PLN. Saat itu PLN carut-marut luar biasa, ya, banyak terjadi korupsi, banyak terlalu bengkak untuk nginepnya, ya. Pokoknya singkat cerita dijadikan kerayahan Bapak Ibu. Singkat cerita citra PLN itu buruk. Maka Pak SBY meminta itu namanya Pak Dahlan Iskan. Dan Pak Dahlan Iskan ini dia tidak berlatar belakang listrik. Kita tahu latar belakangnya adalah media, karena dia membesarkan namanya Jawa Pos. Apa yang dilakukan oleh Pak Dahlan Iskan? Salah yang membawa berkah. Dia rendahkan dirinya. Rendahkan hatinya Bapak Ibu di hadapan para pemimpin.
Maka dia melakukan namanya BOD, Board of Director. Dikumpulkan orang-orang inti yang ada di PLN, Bapak Ibu. Kemudian Pak Dahlan presentasi, wahai saudaraku, wahai sahabatku, aku ditunjuk oleh Pak SBY untuk membenahi PLN. Tapi aku tidak punya kemampuan kalau saya cuma bekerja sendirian. Maka Pak Dahlan membuka itu namanya slide. Siapkan slide, dilihat ini potensi listrik di Indonesia. Ini potensinya kayak gini nih. Ini potensi ini Kalimantan, Sumatera, macam-macam ini potensi yang luar biasa. Ini kalau dikelola dengan baik, keuntungan akan meningkat. Ini potensinya. Dan hari ini kenyataannya SDM kita itu kayak gini nih. Kenyataannya ini di PLN ini kayak gini seperti ini nih. Banyak korupsi, banyak orang sudah tidak percaya dengan PLN, dan banyak terjadi salah di sana sini dan sebagainya. Semua ini. Maka dia munculkan Bapak Ibu. Bagaimana Pak Dahlan mengatakan, Bapak Ibu semuanya, teman-teman saudaraku, saya nggak bisa ngapain-main. Kita mau mati bareng, aku siap. Kita mau maju bareng, saya siap. Aku nggak bisa sendirian. Aku nggak bisa sendirian untuk menyelesaikan masalah ini. Ini potensinya, ini masalahnya. Ayo saya serahkan pada jenengan. Kita mau mati bareng, ayo bareng-bareng, atau kita mau maju bareng-bareng. Semua di tangan kita semuanya, karena kita tidak bisa berjalan sendirian. Akhirnya mereka memilih Bapak Ibu, yuk Pak, kita maju bareng, kita benahi bareng, yuk bareng-bareng duren-duren roti-roti, bien-bien saiki-saiki. Akhirnya apa Bapak Ibu? Di tangan Pak Dahlan Iskan saat itu PLN sudah mulai naik Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mau mempraktekkan ilmu salah yang membawa berkah. Dia rendahkan hatinya. Halo? Halo? Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu adalah salah yang membawa masalah. Apa itu salah yang membawa masalah? Salah yang membawa masalah adalah orang-orang yang dirinya salah. Tidak mau ngaku salah. Diingatkan kalau dia salah, malah marah-marah. Malah muring-muring, malah nesu Bapak Ibu. Ini salah yang membawa masalah. Jenengan dilihat orang ini keliru, nggak mengikuti aturan main. Tidak mengikuti kesepakatan, tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan di kursus dan juga pelatihan, Bapak Ibu. Diingatkan temennya malah nesu. Wes, kowe ora usah kakean ngomong, ora usah kakean kacang mayasi, kakean cangkemare emosi, Bapak Ibu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya, bahasa rotok kasar. Ya kan? Aku itu sudah senior di sini. Aku pelatihan itu sudah 20 tahun. Kamu itu siapa? Kamu itu baru kemarin. Salah membawa masalah. Sebagaimana jenengan yang punya karyawan, punya tim, itu kalau berangkat ke kantornya telat, itu kalau pulang nggak pernah telat. Jenengan undang, jenengan kasih tahu, Pak, Bu, Mas, Mbak, kenapa kalau kamu berangkat ke kantornya telat, kalau pulang nggak pernah telat? Orang yang ngeyel, iya Pak, iya Bu, karena prinsip hidup saya dalam satu hari, saya tidak mau berbuat salah 2 kali. Maksudnya, tadi aku berangkat ke kantornya sudah telat, aku pulang nggak mau telat. Ini namanya salah membawa masalah. Ya, jenengan hutang ditagihkan wajar, ya kan? Yang menjadi masalah, banyak orang punya hutang, Bapak Ibu, ditelepon rak diangkat, di WA centang loro biru rak pernah dibales, Bapak Ibu. Inilah siap-siap jenengan akan mendapatkan masalah. Tapi kalau jenengan punya adab, punya perilaku, jenengan salah, mau mendatangi janjinya 6 bulan dikembalikan, ternyata 5,5 bulan belum ada duit, jenengan mau datang, gentle, datangi rumahnya, silaturahim, ngaku, Pak, Bu, saya belum punya namanya rezeki, belum punya uang untuk mengembalikan rezeki dari jenengan. Hutang jenengan aku belum bisa mengembalikan. Pak, tolong diberikan batas waktunya, diundur Pak. Saya yakin Bapak Ibu, pasti kalau kita seperti ini, dia mengatakan nggak apa-apa. Kapan-kapan sak duweni jenengan monggo. Sing penting mlaku bareng. Karena kita punya ada. Tapi kalau orang itu dermawan lebih keren lagi Bapak Ibu. Ya, kerennya gimana? Wis rapopo, ora usah dipikir. Wis tak ikhlas ke dino iki. Ra usah mikir, wis sing penting lah ngaku. Kenapa? Dia mau ngaku salah. Setuju?
Sepakat? Yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang menjadi masalah adalah salah yang membawa susah. Apa itu salah yang membawa susah? Adalah orang-orang yang salah. Dia tidak mau ngaku salah, tidak mau mendatangi yang salah, dibiarkan salah itu, dipendam salah itu sampai dirinya jadi jenazah. Sampai mati Bapak Ibu. Ya. Karena keegonya, karena kesombongannya, karena merasa dirinya lebih pinter, merasa dirinya lebih punya jabatan, merasa dirinya mungkin lebih kaya, merasa lebih status sosialnya merasa lebih tinggi, sehingga dia malu untuk minta maaf, malu untuk mendatangi, dan dia biarkan masalah itu sampai dirinya jadi jenazah Bapak Ibu, maka hidupnya akan susah di dunia dan juga susah di akhirat. Itulah yang disebut Rasulullah Muhammad SAW menyebut namanya orang-orang yang bangkrut. Siapa itu orang-orang yang bangkrut? Kata Rasulullah adalah orang-orang yang dia pulang kembali kepada Allah, membawa amalan puasanya, amalan zakatnya, haji umrohnya Bapak Ibu, tapi habis amalnya. Kenapa? Karena diambil orang-orang yang selama hidup dia dolimi, dia tidak mau minta maaf, hutang dia tidak mau bayar Bapak Ibu. Maka urusannya adalah apa? Pahala jenengan yang sudah bawa pulang itu bisa habis Bapak Ibu, ditagih oleh orang-orang yang pernah jenengan dolimi dan jenengan tidak mau minta maaf. Itulah mohon maaf, halal bihalal, minta maaf dan memaafkan, jangan nyunggu nek pas bodoh. Mundak wong yang mengko wis mati. Maka hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir, ada ketidaknyamanan, ada persaingan yang enggak fair bisa jadi. Saling menghujat, saling fitnah satu dengan yang lainnya. Selesaikan hari ini Bapak Ibu. Serius. Biar apa? Plong, biar hidup kita tidak susah Bapak Ibu. Tidak cuma susah di dunia, tapi juga susah di akhirat. Setuju? Sepakat? Ilmunya sudah saya sampaikan Bapak Ibu, tinggal jenengan mau praktek di mana. Mau jenengan pertahankan susah membawa salah membawa susah, silahkan. Ini sudah saya sampaikan. Atau jenengan memilih yang kedua. Anda salah dikandani ngeyel Bapak Ibu, terserah, saya serahkan pada jenengan. Atau pilih yang pertama hari ini Bapak Ibu adalah salah yang membawa Yuk kita praktek bareng-bareng. Tangan kiri gue diangkat. Tangan kiri. Taruh di pundak teman sebelah kirinya. Nah. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, mana suaranya? Saudaraku, sahabatku, seperjuanganku, hari ini izinkan aku untuk mempraktekkan ilmu salah yang membawa berkah. Karena saya sudah terlanjur nyaman, salah yang membawa masalah. Yang kadang-kadang saya keliru, jenengan elengke, aku kadang nesu. Atau punya salah, saya diamkan. Pagi hari ini, saya akan praktek. Salah yang membawa berkah. Saudaraku, aku ngaku, kadang diriku ini ngerasani dirimu. Ngeremengi keluargamu, ngeremengi LPK-mu, ngeremengi kursusmu, ngeremengi mobilmu. Tolong ya, aku dihalalkan pagi hari ini. Gantian tangan kanan. Nah, ya, saatnya pembalasan. Pembalasan lebih manfaat. Dipijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih saudaraku, aku sangat senang, sangat bahagia, karena hari ini kamu mau jujur. Biasane, nek ono salah, akeh meneng tok. Hari ini, aku bahagia. Aku maafkan, aku halalkan semua prasangka burukmu. Meskipun janjane aku yo kroso, aku yo ngerti nek jenengan kuwi sering gremengi kursusanku, pelatihanku, bahkan keluargaku. Tandane alisku doronto. Hari ini aku maafkan,
aku halalkan. Ning njaluk tulung, ojo dibaleni meneh ya. Nek dibaleni meneh, awas lo ya, mencret sedino. Tepuk tangan kita semuanya Bapak Ibu ya. Halo, halo. Maka yuk Bapak Ibu kita akan maju kalau kita kolaborasi Bapak Ibu. Setuju? Sepakat Bapak Ibu? Sama-sama Bapak Ibu. Yuk mohon maaf, saya punya keyakinan namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan kita fastabil khairat. Bukan persaingan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan Bapak Ibu sesuai dengan strategi yang jenengan buat masing-masing Bapak Ibu. Ya. Oke, jangan khawatir, Allah itu pasti akan kasih rezeki pada kita Bapak Ibu. Apalagi nilai kita ini mulia, misi kita ini mulia. Nah sekarang Bapak Ibu apa yang bisa kita lakukan? Setelah kita memaafkan, minta maaf, halal bihalal, nanti kita salam-salaman, ada rumus 3S Bapak Ibu yang di waktu yang singkat ini pengen saya bagi. Agar apa? Persaudaraan ini awet, agar silaturahmi ini kuat, agar kebersamaan ini tambah lengket, sehingga menghasilkan anak-anak didik yang berkualitas, anak didik yang unggul, anak-anak didik yang berakhlakul karimah. Mau Bapak Ibu? Mau ya? Rumusnya saya singkat menjadi 3S. Berapa S? 3S. S yang pertama Bapak Ibu adalah saya aman bagimu. Apa? Saya aman bagimu. Apa? Apa itu saya aman bagimu? Keberadaan kita memberikan keamanan untuk orang lain Bapak Ibu. Ya, maksudnya gimana? Aman dari mana? Aman dari ghibah, aman dari suudon, aman dari fitnah. Maka tolong kalau ada teman yang lain, kursus yang lain menurut jenengan salah, jangan dibicarakan di luar, datangi tabayun klarifikasi. Ini bahaya Bapak Ibu. Ya, ghibah, suudon, fitnah ini bahaya Bapak Ibu. Apalagi jenengan gunakan untuk strategi menjatuhkan orang lain, menjatuhkan kursus orang lain karena dianggap itu adalah kompetitor, dianggap saingan. Jangan Bapak Ibu, itu jalannya setan Bapak Ibu. Serius. Karena itu yang jenengan lakukan, tinggal menunggu kehancuran jenengan. Mohon maaf. Karena Allah sudah ingatkan kepada kita di surat Al-Hujurat ayat yang 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dhum ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha wat-tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian namanya prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah jenengan membuat strategi agar kursus jenengan maju, mencari kesalahan-kesalahan saingan jenengan yang angkat. Ora usah ning kono, kowe apik ning nggonku, ning kono iki. Nah. Itu namanya aman Bapak Ibu. Ya. Janganlah mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing dari sebagian yang lain. Gremeng Bapak Ibu. Maukah, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Artinya yuk Bapak Ibu, serius Bapak Ibu, kita itu ada Allah, ada Tuhan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat keburukan itu untuk dirimu sendiri Bapak Ibu. Maka yuk kita bangun keamanan Bapak Ibu. Gimana caranya? Ketika jenengan mau mengunggulkan kursus jenengan, udah ceritakan apa adanya, ceritakan kelebihannya, ceritakan kekurangannya sebagaimana Rasulullah. Terang-terangan apa adanya Bapak Ibu. Itu lebih fair. Orang itu lebih senang Bapak Ibu daripada jenengan menceritakan kebaikannya terlalu tinggi, ternyata di tengah jalan tidak sesuai dengan ekspektasi, membuat orang itu lotras Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu ojo ning ngono kuwi ra karu-karuan kuwi. Wis kuwi elek kuwi, jangan. Jaga Pak. Aman, jaga adab ini Bapak Ibu. Setuju? Sepakat? Karena mesti bahkan kewenangan Bapak Ibu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, ya, adalah saya menyenangkan bagimu. Apa? Saya menyenangkan bagimu. Setelah kita saya aman bagimu, jenengan jaga betul. Ya.
Jaga betul aib saudara-saudara kita. Jenengan jaga silakan. Unggulkan produk jenengan silakan. Kursus pelatihan jenengan monggo Bapak Ibu. Tapi enggak usah kita bongkar. Kalau teman kita, saudara kita ada yang keliru, ada yang salah. Biarkanlah dia tahu sendiri Bapak Ibu. Ya, karena ada Tuhan, ada Allah yang mengurus semuanya. Yang kedua adalah saya menyenangkan bagimu. Kita jadikan diri kita itu kepada teman kita. Sesama pelatihan, sesama kursus, saling menyenangkan, saling menghormati. Ya, caranya gimana? Yang paling tepat untuk hormat ini adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lakukan adab ini Bapak Ibu. Mohon maaf, bangun keadaban, senangkan orang lain. Kalau teman jenengan hari ini belum punya anak, tolong lalu berjumpa, ketemu jangan bicara tentang anak. Sensitif. Kalau teman jenengan masih kontrak, tolong jenengan jangan bicara rumah. Sensitif Bapak Ibu. Ya. Kalau mohon maaf, lembaga kursus pelatihannya lagi sepi, tolong jenengan ojo bicara tentang LPK itu Pak. Sensitif. Jaga betul kehormatannya. Sepakat? Setuju? Ini akan langgeng Bapak Ibu. Senangkan. Ya, gerapyak semanaknya dulur nyenengke. Lihat, adabnya kita pakai Bapak Ibu. Ya, ini kode etik yang luar biasa. Kita akan maju bersama Bapak Ibu. Kalau satu saling sikut kanan, sikut kiri, injak kanan, injak kiri, mohon maaf. Ya, ini akhlaknya iblis, akhlaknya setan. Dan itu akan kembali kepada diri kita. Naudzubillah min dzalik. Dan Bapak Ibu, yang ketiga, yang terakhir karena waktu saya dibatasi, inilah puncaknya. Saya bermanfaat bagimu. Apa Bapak Ibu? Saya bermanfaat bagimu. Apa? Apa itu saya bermanfaat bagimu? Yang di pikiran kita. Apa yang bisa kita berikan Bapak Ibu? Apa yang bisa kita berikan untuk organisasi mitra ini Bapak Ibu? Apa yang bisa jenengan lakukan? Ide apa yang bisa jenengan berikan kepada ini? Apa yang bisa jenengan berikan kepada masyarakat? Apa yang bisa jenengan berikan kepada RT, kepada RW, kepada masjid, kepada musola, kepada gereja? Bagi yang Kristiani Bapak Ibu, pikiran kita adalah apa yang kita berikan. Apa yang bisa kita bantu untuk saudara kita? Apa yang bisa kita tolong untuk saudara kita? Itu pikiran kita Bapak Ibu. Inilah mindset berlimpah. Mindset orang-orang yang akan ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, kalau hari ini kita pengen ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, masalah kita di take over oleh Allah. Bapak Ibu, ada solusi dari langit. Yaitu apa? Tolong orang lain. Tolong saudara. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ya, berikanlah Bapak Ibu. Kalau memang ada peluang jenengan nggak sanggup, kasih referensi ke teman Anda, kasih referensi ke kursus yang lain, pelatihan yang lain Bapak Ibu. Silakan, Anda akan ditolong. Pak. Ya. Kalau ilmu buminya, ilmu setannya, Bapak Ibu, kalau pengen untung, apapun kita lakukan, jangan. Tolong, mudahkan urusan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka pikiran kita, apa yang bisa kita berikan, kita kapitalisasi aset Bapak Ibu. Apa yang jenengan punya, ini yang bisa Anda modal untuk tolong orang lain. Kalau jenengan punya harta, maka tolonglah melalui harta Anda. Itu kode dari Allah, Anda akan berpeluang, akan ditolong oleh Allah karena melalui harta. Anda diberikan harta yang banyak. Anda nggak punya harta, Anda punya ilmu. Bantu orang dengan ilmu Bapak Ibu. Mungkin ada lingkungan sekitar Anda, ada anak yatim, ada duafa yang dia nggak mampu. Kalau bisa kenapa tidak jenengan gratiskan? Masuk ke LPK jenengan, masuk ke kursus jenengan Bapak Ibu. Aku yakin itu akan menjadi berkah di tempat jenengan. Dengan ilmu Pak. Nggak punya ilmu dengan punya kekuasaan. Hari ini yang punya kekuasaan mudahkan Bapak Ibu. Kita berdoa semoga Bapak Ibu ya para pimpinan-pimpinan kita, para leader-leader kita memikirkan tentang masa depan kursus dan pelatihan ini. Amin. Tepuk tangan kita semuanya Bapak Ibu. Nggak punya kekuasaan adalah apa? Punya tenaga. Linkkan orang lain. Tenaga. Piye carane guyub, piye carane maju dengan tenaga jenengan. Nggak punya tenaga Pak Amin. Gunakanlah dengan waktu dan doa. Doakan LPK orang lain maju. Doakan LPK teman Anda maju. Nanti itu doa yang sama akan kembali kepada kita Bapak Ibu. Percaya silahkan jenengan lakukan.
Doakan ya Allah semoga LPK ini maju, LPKA maju, LKB maju, C maju, semuanya maju ya Allah, tolong mudahkan, gampangkan rezekinya. Percayalah jenengan akan digampangkan urusannya oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa. Mulailah jangan selalu bicara tentang aku dan aku. Mulailah berpikir untuk kita. Sudah harta nggak keluar, ilmu nggak keluar, kekuasaan nggak mau, tenaga nggak keluar, doa nggak keluar. Yuk kita doakan bareng-bareng orang ini. Semoga husnul khotimah. Yasin tahlil kewai bareng-bareng mengenai itu. Ini Bapak Ibu, pesan guru saya, janganlah kamu sebagaimana pohon yang tidak ada buahnya. Pohon itu akan berharga kalau itu ada buahnya. Jangan sampai kamu kalah dengan mangga. Mangga itu ada buahnya. Jangan sampai kamu menjadi manusia tetapi tidak ada buahnya. Inilah Bapak Ibu 3 hal. Lakukan dengan ikhlas. Berikan, lupakan. Berikan, lupakan Bapak Ibu. Ya. Dan inilah 3 yang menjadi latihan. Yang membuat persahabatan rakat. Yang membuat silaturahmi tambah lengket. Yang membuat rezeki gampang mengucur kepada kita. Saya aman bagimu. Saya menyenangkan bagimu. Dan bermanfaat. Setuju? Tangan kanan gue diangkat. Sebelum saya tutup dengan doa. Taruh di pundak teman sebelah kanannya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, siang hari ini saya komitmen dengan segenap jiwa dan raga. Saya siap aman bagimu, menyenangkan bagimu, bermanfaat bagimu. Ayo bareng-bareng. 3 mindset ini, pola pikir ini, kita jaga, kita terapkan di organisasi ini. Insya Allah, kita akan maju bareng-bareng, sukses bareng-bareng, berhasil berjamaah. Gantian tangan kiri. Nah, taruh sebelah kirinya, dipijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saya tunggu komitmenmu, janjimu untuk organisasi ini. Kalau seandainya di perjalanan dirimu menyebarkan gosip, menyebarkan fitnah, hati-hati. Sing bales penduduk yang ada di langit. Rak melu-melu aku. Mengkone uripmu susah, aku ra melu-melu. Ayo bareng-bareng, bersama-sama, saling menjaga, saling menyenangkan, saling bermanfaat. Insya Allah, berkah semuanya. Alhamdulillah, tepuk tangan kita semuanya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, marilah kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang simple, sederhana ini bisa kita aplikasikan. Kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, terutama salah Bapak Ibu. Ayo, jenengan punya salah dengan anak, salah dengan istri, punya masalah dengan suami, ilmu salah ini keren. Serius. Praktekkan keren. Ya. Nggak mungkin jabatan jenengan gogrok ora-ora. Ilmu jenengan entah enggak, jenengan akan mulia Bapak Ibu. Salah. Bukankah kita setiap hari kalau yang sholat selalu mengatakan Robbi firli, minta maaf. Ngaku salah. Salah ini luar biasa. Kalau kita mau olah. Ya, semoga kita bisa praktekkan, organisasi tambah berkah, ya, rezeki tambah melimpah Bapak Ibu, persaudaraan makin raket, rezeki makin ngalir. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyad wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar hadadani anillahi wa iqlalik. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah. Syukur kami panjatkan kehadiranmu atas limpahan karuniamu, kasih sayangmu, rahman rahimmu ya Rabb. Engkau berikan kepada kami, sehingga engkau pilih kami
Engkau ringankan langkah kaki kami. Engkau gerakkan hati kami untuk kami berkumpul di sini ya Rob. Dalam rangka kami bersinergi. Dalam rangka kami untuk melakukan halal bihalal ya Rob. Untuk minta maaf dan saling memaafkan. Ya Allah ya Rob, izinkan kami yang hadir di tempat ini ya Rob. Engkau bukakan hati kami ya Rob. Engkau bukakan pikiran kami ya Rob. Sehingga kami mau ngaku salah ya Rob. Kami mau berebut salah ya Rob. Untuk keberkahan, untuk kebermanfaatan, untuk kemajuan kita bersama ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon kepadamu ya Rob. Mungkin ada di antara kami yang hari ini masih memendam rasa jengkel, rasa dongkol, rasa dendam satu dengan yang lainnya. Ya Allah ya Rob, tolong hilangkan ya Rob. Ya Allah ya Rob, berikan rasa husnudon, prasangka baik dalam pikiran kami dan hati kami kepada teman-teman kami ya Rob. Jauhkan ya Rob di organisasi ini ya Rob, sahwa sangka, prasangka buruk satu dengan yang lainnya ya Rob. Caci maki satu dengan yang lainnya. Dendam satu dengan yang lainnya. Tolong ya Allah. Satukan kami ya Rob. Sinergikan kami ya Rob. Berkahi pertemuan ini. Berkahi kursus pelatihan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rob. Kami siap ya Rob dalam rangka mempererat silaturahmi ini. Dalam rangka menguatkan persaudaraan ini. Dan juga membangun generasi yang maksimal. Berikanlah hikmah kepada kami. Praktekkanlah ya Allah, berikan kekuatan di dalam hati kami untuk mempraktekkan. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Itulah sebagaimana akhlak baginda kami, Rasul kami Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, padamulah kami mohon, dan kepadamulah kami minta pertolongan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah, iya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang keliru, kata-kata yang menyinggung perasaan jenengan, mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Ya, sendirian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kalibandeng Karangayu, thank you Bapak Ibu. Buah semangka, buah nanas, buah melon, buah duku, dan itulah nama buah-buahan Bapak Ibu ya. Matur suwun, sukses untuk kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa silaturahmi dengan saya. Catat telepon saya, kalau jenengan telepon tak balas telepon, SMS tak balas SMS, WA tak balas WA, miss call pun tak balas miss call Bapak Ibu ya. Sesuai dengan amal perbuatan. Terima kasih, matur suwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.